Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah saat ini ada anak-anak di rumahmu? Ada orang tua yang sangat peduli dengan anak-anaknya, yang menaruh perhatian tinggi kepada anak-anaknya, tetapi ada orang tua yang mengabaikan hal ini, dan bahkan ada yang bermasa bodoh dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Melalui kesempatan ini kita bicara tentang hal itu. Kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 17 sampai tanggal 23 November tahun 2024 dalam menjabarkan Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan tema Sambutlah anak-anak dalam namaku. Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Saya mengajak kita semua melihat satu persatu pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang sambutlah anak-anak dalam namaku menurut Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Yang kedua, sebutkan persoalan anak-anak dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana upaya-upaya gereja dan pemerintah dalam menjawab persoalan anak-anak. Saudara sekalian, sekarang mari kita menjawab mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda pahami tentang sambutlah anak-anak dalam namaku menurut Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11? Saudara, memperhatikan pertanyaan di sini, kita diminta pemahaman kita tentang sambutlah anak-anak dalam namaku berpijak dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, sambutlah anak-anak dalam namaku ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Perkataan ini Yesus sampaikan ketika para murid bertanya kepadanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Kita bisa saja bertanya, mengapa para murid bertanya seperti itu? Apa urgensinya pertanyaan ini? Dari tanggapan Yesus atas pertanyaan ini, kita memahami bahwa ada sesuatu yang tersirat di balik pertanyaan ini. Kata terbesar di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, meson, dari kata megas. Arti harfiahnya paling besar. Pengertiannya ini menunjuk pada adanya tingkatan. Mulai dari tingkatan yang paling kecil sampai pada tingkatan yang paling besar. Jadi dalam pikiran para murid, di sorga itu, orang-orang yang menghuni sorga, itu ada tingkatan status, mulai dari status yang paling rendah sampai pada status yang paling tinggi. Mereka memahami Yesus akan menjadi penguasa sorga. Yesus akan duduk di takhta memerintah di sorga. Ini pemahaman para murid. Dan di bawah Yesus ada orang-orang yang memiliki status yang berbeda satu sama lain, mulai dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat yang paling tinggi. Nah, pemahaman para murid yang seperti ini, itu tidak beda jauh dengan pemahaman kerajaan di dunia ini. Di mana dalam sebuah kerajaan itu ada raja, ada perdana menteri, ada bangsawan, ada panglima perang, ada tentara, dan tingkatan yang paling rendah adalah rakyat jelata. Nah, para murid meyakini Yesus akan menjadi raja di sorga, dan mereka berebut posisi di bawahnya. Mereka pun mencoba mencari tahu lewat Yesus, apakah Yesus telah menetapkan siapa yang akan menduduki posisi tertentu di dalam kerajaan sorga. Menarik saudara sekalian jika kita melihat apa tanggapan Yesus. Saya melihat ada 2 sikap Yesus yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ketika para murid berpikir yang terbesar di dalam kerajaan surga,
Yesus memanggil seorang anak kecil. Dan anak kecil ini ditempatkan di tengah-tengah para murid. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik, saudara sekalian. Di saat orang berpikir yang terbesar, Yesus mengajak orang untuk memandang kepada seorang anak kecil. Nah, kata anak kecil di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, paidion. Paidion ini artinya anak kecil atau anak yang masih muda. Nah, pada zaman itu memang anak-anak dipandang masih dalam tahap belajar. Jadi di sini Yesus sesungguhnya menggunakan anak kecil sebagai media pembelajaran. Para murid berlakulah seperti anak kecil yang selalu belajar dan terus belajar. Nah, apakah yang dapat dipelajari dari anak kecil? Itu yang menjadi fokus kajian kita saat ini. Karena Yesus berulang-ulang mengatakan menjadi seperti anak kecil. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari seorang anak kecil? Yang pertama, anak kecil itu sangat bergantung kepada orang tuanya. Jika kita melihat anak-anak yang masih kecil, dia sangat tergantung pada orang tuanya. Segala kebutuhannya itu dipersiapkan atau disediakan oleh orang tuanya. Dan anak ini sangat bergantung pada orang tuanya dan dia percaya bahwa orang tuanya dapat memenuhi kebutuhannya. Itu anak kecil, saudara sekalian. Sangat percaya pada orang tuanya, bergantung pada orang tuanya. Nah, Yesus mengajar para murid melalui anak kecil yang selalu bergantung pada orang tua, yang begitu percaya pada orang tuanya. Jadi Yesus seolah mengatakan kehidupan di dalam kerajaan surga adalah seperti itu. Percaya sepenuh hati kepada Allah dan menggantungkan kehidupan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, anak kecil itu tidak pendendam. Hari ini anak kecil berkelahi, besok mereka sudah bermain sama-sama. Nah, ini menunjuk pada cara hidup saling mengampuni. Gaya hidup anak-anak surga adalah saling mengampuni satu sama lain. Ketika ada yang melakukan kesalahan, mereka mau mengampuninya. Yang ketiga, anak kecil itu tidak munafik. Apa yang dia rasakan, itu yang dia katakan. Mereka hidup dalam kepolosan, mereka hidup apa adanya. Mereka hidup jujur, mereka hidup tulus. Itu anak kecil. Inilah yang dapat kita pelajari dari anak kecil. Jadi di sini Yesus sesungguhnya sedang mengajari para murid melalui anak kecil sebagai medianya. Penghuni sorga bagi Yesus, mereka yang hidup seperti anak kecil. Rendah hati, tidak mendendam, dan jujur tulus. Nah, sikap Yesus yang kedua, Yesus mengajar para murid secara verbalistik dengan perkataannya. Mari kita baca Matius pasal 18 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Di sini tertulis, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dari perkataan Yesus ini, kita menemukan ada 3 pengajarannya. Yang pertama, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yang kedua, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Yang ketiga, menyambut anak kecil dalam nama Yesus. Dari 3 pengajaran Yesus ini jelas bagi kita. Pertama, tanpa pertobatan tidak mungkin seseorang masuk kerajaan sorga. Nah, kata bertobat di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, strafete. Arti harfiahnya berubah.
Pertobatan itu adalah perubahan radikal dalam kehidupan seseorang. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan hati dan pikiran untuk lebih dekat kepada Allah. Orang yang bertobat, dia menyesali dosanya dan meninggalkan dosanya. Kemudian dia kembali kepada Allah. Nah, kitab Matius yang ditulis tahun 60 sampai tahun 65 Masehi ini, yang ditulis kepada jemaat yang berlatar belakang Yahudi, menunjukkan kepada kita perkataan Yesus yang tegas dan keras agar menghindari dosa dan melawan dosa. Kita bisa membaca itu dalam ayat yang ke-8 dan 9 dari Matius pasal 18. Bagi Yesus, lebih baik masuk ke dalam hidup dengan mata satu daripada dengan mata lengkap tetapi kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Saudara, penginjil Matius di sini memberikan pengajaran kepada jemaat. Nah, itu dapat terjadi jika seseorang menjadi seperti anak kecil. Kita bisa mengalami pertobatan jika kita bersikap seperti anak kecil, memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak mungkin mengalami pertobatan. Yang kedua, orang yang rendah hati dan menjadi seperti anak kecil, itulah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Tidak ada tempat bagi orang yang sombong di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus di sini memuliakan orang yang rendah hati, seperti anak kecil. Yang ketiga, menyambut seorang anak kecil dalam nama Yesus, itu sama saja dengan menyambut Yesus. Anak kecil di sini adalah kata simbolik. Kata simbolik untuk mereka yang direndahkan, diabaikan, tidak dianggap, yang menderita dan mengalami penganiayaan karena imannya kepada Yesus di zaman itu. Jadi, kitab Injil Matius ini sesungguhnya memberikan peneguhan iman bagi mereka yang sedang mengalami penganiayaan. Menyambut mereka yang menderita ini dan melayani mereka dengan baik dalam nama Yesus. Itu sama saja dengan pelayanan terhadap Yesus. Saudara sekalian, sampai di sini kita paham maksud dari tema sambutlah anak-anak dalam namaku. Ini merupakan ajakan Kristus bagi kita agar lebih peka, agar lebih peduli dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Ada banyak orang yang seperti anak kecil, jujur dan polos, tetapi sedang mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari sesamanya, yang mengalami penderitaan. Ketika kita berbelas kasihan kepada mereka dan melayani mereka dengan baik, itu sama saja dengan melayani Yesus Kristus Tuhan kita. Di sisi yang lain, kita sesungguhnya sedang diajak oleh Yesus agar lebih peduli pada anak-anak kita. Di rumah, luangkanlah waktu, berdialog dengan anak kita, menaruh perhatian kepada anak-anak kita, mendengar cerita mereka, mendengar apa harapan dan keinginan mereka. Pendidikan itu jangan kita serahkan sepenuhnya kepada guru. Pendidik yang paling dekat dengan anak adalah orang tua. Orang tua jangan mengabaikan tanggung jawab mendidik anak-anakmu. Didiklah mereka bertumbuh dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Anak itu harus mendapat perhatian yang serius dari orang tua. Karena itu, Yesus memberikan peringatan yang tegas dalam ayat yang ke-6. Lebih baik sebuah batu bilangan diikatkan pada leher seseorang daripada dia menyesatkan anak kecil. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2 bunyinya seperti ini. Sebutkan persoalan anak-anak dalam keluarga, jemaat, dan
masyarakat. Saudara, persoalan adalah hal-hal yang menjadi perhatian atau kekhawatiran kita. Dalam dunia anak, kita menemukan persoalan itu dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Apa persoalan anak dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat? Kita mulai dari persoalan anak-anak dalam kehidupan keluarga. Pertama, adanya anak-anak yang berperilaku mengganggu lingkungan sekitarnya. Ya. Ada anak-anak yang emosional, yang tidak terkendali, kemudian berteriak, marah-marah, dan meluapkan kemarahan itu sehingga mengganggu keadaan di sekitarnya, mengganggu lingkungan di mana anak itu bertumbuh dan berkembang. Nah, orang tua harus berperan di sini, sabar dalam mendidik anak-anak, dengarkan apa yang menjadi harapan dan kemauan mereka, agar mereka tidak emosional, agar mereka terkendali diri mereka. Ajarkan mereka untuk belajar mengendalikan ego mereka. Yang kedua, anak yang memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Ini persoalan yang muncul dalam keluarga. Kita punya anak, tetapi anak itu punya kecemasan yang tinggi. Ada banyak orang berpikir ini adalah masalah anak. Tetapi sesungguhnya banyak orang tua tidak menyadari yang menjadi penyebab anak itu mengalami kecemasan yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah orang tua. Nah, orang tua yang bagaimana? Orang tua yang sering meremehkan anak-anaknya. Orang tua yang sering memarahi anak-anaknya. Orang tua yang sering bertindak terlalu keras kepada anak-anaknya. Memang kita harus mendisiplinkan anak-anak kita. Tetapi jangan kita abaikan bahwa pendisiplinan itu harus dibingkai dalam bingkai kasih sayang terhadap anak-anak. Agar mereka tidak mengalami kecemasan yang berlebihan. Agar mereka tahu mengapa orang tua bertindak seperti itu. Dan mereka memahaminya. Yang ketiga, broken home. Ternyata perceraian orang tua itu punya dampak yang buruk terhadap jiwa si anak. Yang keempat, kurangnya komunikasi. Orang tua yang terlalu sibuk pada pekerjaannya, yang terlalu sibuk dengan pikirannya, sampai mengabaikan perhatian terhadap anak-anaknya, ini membawa dampak psikis yang tidak baik bagi anak-anak. Mereka akan menjadi pribadi yang liar dan tidak terkendali. Yang kelima, masalah keuangan. Ya, orang tua yang pendapatannya terbatas memaksa anak melibatkan diri mencari nafkah bagi keluarga. Anak pun kehilangan waktu bermain dan kehilangan waktu berinteraksi dengan orang-orang seusianya. Itulah saudara sekalian persoalan yang kita temukan di dalam kehidupan keluarga. Nah, sekarang mari kita lihat persoalan anak-anak dalam kehidupan berjemaat. Yang pertama, hubungan yang tidak akrab antara orang tua dan anak ternyata membawa pengaruh pada kehidupan kerohanian anak. Anak bisa saja menjadi malas beribadah, tidak ada gairah beribadah karena relasi yang tidak baik antara orang tua dan anak. Dan ini harus menjadi perhatian gereja. Yang kedua, anak-anak memiliki kebutuhan pengajaran yang sesuai dengan usia mereka. Hal ini merupakan persoalan serius ketika gereja tidak memfasilitasinya. Pelayan Tuhan di gereja mesti memperhatikan hal ini. Yang ketiga, anak-anak perlu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Gereja jangan hanya menjejali anak-anak kita dengan pengetahuan Alkitab. Gereja sudah seharusnya menolong anak-anak kita bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus dan membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Itulah persoalan yang kita temukan di dalam kehidupan berjemaat. Dan sekarang mari kita lihat persoalan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, peraturan yang terlalu ketat dan kaku dalam keluarga membuat anak kurang berinteraksi dengan lingkungannya. Ya. Jadi kalau membuat peraturan itu harus melibatkan anak, diskusi dengan anak, sehingga peraturan itu tidak menjadi kaku dan membuat anak kurang berinteraksi dengan lingkungannya.
Yang kedua, perkembangan dunia digital sekarang ini membuat banyak anak yang menjadi korban penipuan. Ya, itu sering kita saksikan di mana-mana. Ada banyak anak yang menjadi korban penipuan melalui media sosial. Kemudian ada jual beli barang terlarang. Ini akibat perkembangan dunia digital. Dan yang paling parah, ada yang terjerumus pada prostitusi online. Yang ketiga, kita menemukan juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan, ya, baik secara fisik, baik secara psikis, maupun secara seksual. Yang keempat, lingkungan yang tidak ramah juga menjadi persoalan yang serius bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Terlebih lagi jika lingkungan di mana anak kita tinggal, di mana anak kita bersekolah, itu lingkungan yang suka membuli anak-anak. Yang kelima, kurangnya pemenuhan makan bergizi bagi anak-anak tentu saja mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, juga mempengaruhi kompetensinya dalam belajar dan berinteraksi dengan sesama. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bunyi dari pertanyaan nomor 3 adalah seperti ini. Bagaimana upaya-upaya gereja dan pemerintah dalam menjawab persoalan anak-anak? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menyelesaikan persoalan anak-anak, gereja dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Gereja dan pemerintah harus bersinergi dalam menyelesaikan persoalan anak-anak. Nah, yang dapat dilakukan oleh gereja dan pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, gereja dan pemerintah dapat melakukan pembekalan kepada anak-anak. Pemahaman-pemahaman yang benar, yang mesti dimiliki oleh anak, itu harus disampaikan baik oleh gereja maupun oleh pemerintah. Gereja berfokus pada hal-hal yang rohani, pertumbuhan spiritual, kemudian pemerintah berfokus pada pendekatan psikologi dan sosiologi ataupun antropologi. Penanaman konsep bagi anak-anak memudahkan mereka dalam mengambil keputusan dan mengantisipasi hal yang buruk dalam kehidupan mereka. Yang kedua, gereja dan pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan anak-anak. Misalnya mengunjungi panti asuhan, membantu korban bencana alam, menanam pohon di areal sekitar lereng gunung ataupun tepian sungai, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang positif seperti ini membantu anak-anak dalam berinteraksi dengan sesamanya. Yang ketiga, gereja dan pemerintah perlu mengadakan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan atau pembulian dari sesamanya. Yang keempat, gereja dan pemerintah dapat menolong, memberikan solusi bagi anak maupun keluarga yang di dalamnya anak mengalami persoalan yang serius. Kalau masalahnya adalah seputar keuangan, gereja maupun pemerintah dapat memberikan beasiswa sehingga anak ini dapat melanjutkan sekolah, bertumbuh dengan tanpa ada tekanan dalam hal pembiayaan studinya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengembangkan jawaban atas pertanyaan nomor 3 ini dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang sudah saya sebutkan dalam jawaban atas pertanyaan nomor 2. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah saya telah menjawab pertanyaan MTPJ Kemin tanggal 17 sampai tanggal 23 November tahun 2024. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus menolong kita dalam memahami kebenaran firman-Nya dan menolong kita untuk mewujud nyatakan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.